Senang banget ketika dipertemukan dengan orang-orang baru dari kalangan SMP, SMA. Mungkin di sekolahnya dikenal dengan kurang baik gitu ya. Radio Talk. Radio Talk saatnya bicara di RRI Pekanbaru, di podcastnya RRI Pekanbaru. Nah, Radio People kali ini aku nggak sendiri, kita bersama dengan seorang anak muda. Kalau aku bisa bilang motivator muda, inspiratif. Ada Andika Fahruli, CSTMI, bener ya? Bener. Apa kabar nih? Alhamdulillah sehat luar biasa Bang Wah, Niki. luar biasa sekali. Tapi ngomong-ngomong Andika, kita pengen kenal lagi nih. Detail belakangnya sedikit unik ya. CSTMI apa sih sebenarnya? Ya, CSTMI ini gelar non akademik, Bang. Nah, Oke. jadi Dika dapetin itu ketika waktu Covid yang belajarnya harus serba online media ya, Oke. media online semuanya gitu. Dan akhirnya ketika iseng-iseng lagi scroll Instagram gitu, tiba-tiba ada muncul nih gitu, ada pelatihan sertifikasi, terus ada ngelihat orang dengan berbagai macam gelar di belakang namanya. Iya, benar, Terus benar. kira, ini kayaknya kok bisa ya orang bisa dapat gelar ini, kuliah lama banget ya. Ternyata enggak, ini gelar non akademik. Jadi akhirnya ketika itu Dika lihat ada flyer posternya, ini ada untuk dapetin gelar CSTMI. Nah, Anda harus ikutin ini, bayar sekian nih segala macam latihannya gitu, yang dibahas ini. Karena memang Dika juga tertarik ya, ingin dong jadi trainer tuh gimana, ingin dong jadi Benar. motivator tuh seperti apa sih sebenarnya. Jadi akhirnya Dika belajar, selesai itu dapat gelar CSTMI. Oke, tapi ngomong-ngomong nih Andika, kalau kita bicara tentang motivator, trainer dalam artian, kalau dulu sih agak jarang ya. Ya. Tapi kalau sekarang ini cukup banyak nih, ada pelatihan public speaking, pelatihan apa istilah di depan publik, bagaimana mengendalikan krisis percaya diri, bla bla bla. Cukup banyak dan cukup diminati sekarang. Tapi ngomong-ngomong nih, apa sih sebenarnya tugas seorang motivator atau trainer tadi? Oke. Intinya simpelnya gini, Bang. Trainer and motivator itu punya tupoksi untuk mempengaruhi orang lain. Oke. Karena motivator ini dinilai sama orang lain itu bisa memberikan motivasi, kata-kata mutiara, penyemangat hidup gitu. Nah, dan dengan kata-kata itu harus bisa mempengaruhi orang lain untuk merubah pola pikirnya, oke. perilakunya, kehidupannya bagaimana gitu. Nah, jadi sebenarnya itu aja sih tugas simpelnya seperti itu. Tapi ngomong-ngomong nih, kalau bicara tentang basic pendidikan, apakah memang dari dulu fokusnya ke sini atau memang ini menjadi sebuah jalan baru yang menurut Dika sesuatu yang apa ya, menjanjikan atau seperti apa? Kalau misalkan berbicara masalah jurusan, Bang, kayaknya ini agak sedikit pleset gitu ya. Oh, terpleset lah, ibaratnya kita jalan-jalan terpleset, ternyata enak nih. gitu ya. Coba-coba kok enak gitu ya. Nah, jurusannya jurusan ilmu hadis, Dika. Nggak ada Oke. sama sekali basic komunikasi, basic mungkin iya kalau misalkan motivator itu jurusan komunikasi masih ada lah dikit ya, nyambung ya karena memang Tapi berbicara. masuk dikit aja sih. Masuk dikit. Benang merahnya tuh hadis sebagai sarana untuk memotivasi Motivasi diri gitu ya. benar. Walaupun Ya, tidak terlalu dekat ya. Iya Oke. benar. Sebenarnya bisa aja sih sebenarnya begitu, Bang ya. Hadis itu ataupun ayat Al-Qur'an itu dijadikan sebagai itu kan pesan-pesan gitu ya, nasihat-nasihat Benar, gitu ya. benar, Jadi benar. metode kita dalam menyampaikan nasihat itu dengan cara yang modern, dengan Modern. cara saat ini itu seperti apa, dengan menyampaikan motivasi kata-katanya. Mungkin masih ada nyambung sih. Tapi kalau orang berpikir secara logik itu kayaknya kok jauh ya gitu. Iya, Ilmu benar, hadis sama benar, ini benar, gitu. benar. Jadi kenapa Dika memutuskan untuk itu ya karena memang dari mentor Dika sendiri juga gimana ya, juga nyaranin kayaknya Andika udah nemuin jati dirinya sebagai seorang trainer. Oh. Ya udahlah, karena ngelihat progres Andika dulu kan beberapa tahun kebelakangan, dulu belajar ini belajar itu, ternyata Andika jagonya di sini gitu, ahlinya di sini. Ya udah, dalamin aja ini, jangan kemana-mana. Siap. Jadi ibaratnya terpleset emang enakan ya. Iya, tersesat di jalan yang benar. Baik, tapi ngomong-ngomong ini gimana ceritanya nih? Hingga akhirnya berada di zona nyaman sekarang. Dalam artian ibaratnya dulu ini bukan zona nyamannya Betul. Dika ya kan? Tapi setelah
terpeleset tadi ini jadi zona nyaman tersendiri kayak Benar. gimana sih sebenarnya? Nah, ini dia. Karena ada dukungan dari orang-orang sekitar juga, Oke. orang tua juga mendukung, teman-teman dekat Besti gitu ya. Besti juga mendukung, nggak apa-apa kamu bagus kok, kok keren kali kamu penampilan kayak gini. Nah, ada dukungan seperti itu gitu ya. Nah, itu yang membuat Dika makin semangat, makin percaya. Terus juga ada bimbingan juga dari guru-guru Dika. Oke. Jadi circle juga menentukan. Oke, jadi dalam artian berarti Dika percaya bahwasanya lingkungan mempengaruhi hidup seseorang. Sangat, sangat. Oke. Benar. Tapi ngomong-ngomong nih, ketika mungkin menjadi seorang motivator atau trainer, ada nggak sosok yang menjadi apa ya inspirasi Role bagi seorang? modelnya ya. Nah, role modelnya, Oke. sehingga mungkin waduh, kayak seru juga nih jadi seorang motivator. Iya. Waduh, kayaknya seru juga nih menjadi seorang trainer. Ini Iya. siapakah dia yang istilahnya merubah mindset Andika ini menjadi hal yang menyenangkan? Oh, oke, siap. Berawal dari ada lembaga bersama Pak Ari Ginanjar Agustian, Mhm. itu ada ISQ di sana, dan ketika Dika ikut pelatihan di sana, Dika mulai termotivasi. Wah, keren nih trainernya, keren pembicaranya, keren. Gitu. Carilah biodata siapa nih gitu ya. Ternyata ada gurunya. Wah, ternyata gurunya Pak Ari Ginanjar Agustian. Semua orang kenal, pasti kenal Oke. gitu ya. Motivator besar gitu. Nah, ketika dari sana ya Dika pengen belajar langsung ke sana tapi jauh, terkendala masalah jarak, biaya juga ya, Mhm. waktu gitu. Nah, akhirnya ya udah Dika urungkan niat, Dika cari yang di Pekanbaru aja. Siapa nih, ternyata ketemu sama motivator juga, ada Coach Rika Mayasari namanya. Nah, itu jadi role model Dika banget dari ngomongnya, dari sikap perilaku gitu ya, terus dari pola pembinaan yang dilakukan, terus juga dari bimbingan juga, itu menjadi prinsip yang Dika pegang hari ini. Gitu. Oke, luar biasa. Tapi kita sedikit ngomong-ngomong tentang penghasilan, boleh ya? Benar, Dalam boleh. artian anak muda mungkin sudah tahu, wah ini seru nih Benar. ada motivator. Tapi ngomong-ngomong soal penghasilan gimana sih? Apakah Oke. memang menjadi sebuah yang membuat Dika nyaman itu salah satunya dari penghasilan Siap. tadi, profit tadi atau kayak gimana sih? Benar. Jadi ada orang ibaratnya emang gini, Dika punya hobi ngomong gitu, misalnya gitu. Aha. Nah, hobi ngomong, tahu-taunya jadi pembicara gitu ya, terus dibayar. Nah, ini kan bisa kita simpulkan Dika lagi menjalani hobi yang dibayar. Oke. Gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan profit yang didapatkan alhamdulillah cukup memuaskan untuk standar mahasiswa gitu ya. Ya mungkin hari ini mahasiswa ngeluarin uang jutaan rupiah, tapi Dika cuman modal ngomong 1 jam itu maksimal ya, 1 jam orang udah bisa bayar 1 juta rupiah, dan itu memang nggak Dika patokin sebenarnya. Aha. Cuman rata-rata orang bayaran segitu gitu. Ketika apalagi sekarang Dika juga gabung di dunia IO gitu ya. Aha. IO dibawa kemana-mana, roadshow segala macam gitu. Nah, alhamdulillah dari profit-profit yang Dika dapatkan itu juga bisa membantu banget perekonomian Dika dan keluarga. Karena juga Dika share ke teman-teman, terus juga ke keluarga segala macam, membantu banget pokoknya. Oke, itu dari finansial. Tapi aku tertarik nih. Tadi udah ngomong bahwasanya, wah suka, kemudian akhirnya ini menjadi sarana untuk membagi atau menginfluen orang lain ya, Iya. terkait ilmu pengetahuan dan berbagai hal. Ini kayak gimana sih ceritanya? Apa yang Dika rasakan ketika sedang bekerja menjadi seorang trainer, bekerja sebagai seorang motivator, mungkin memotivasi orang-orang yang kayaknya sekarang ini orang-orang kita sekarang mentalnya agak lemah, ya, Benar, jujur ya. benar. Jadi supaya mereka menjadi orang yang kuat untuk bisa menjadi orang yang hebat. Benar. Hari ini Bang, Dika tuh senang banget ketika dipertemukan dengan orang-orang baru, terutama itu anak-anak muda dari kalangan SMP, SMA, Mhm. yang mereka itu mungkin dari notabene-nya mungkin di sekolahnya dikenal dengan kurang baik gitu ya, Oke. agak sedikit ini gitu ya. Tapi Dika senang berteman dengan dia. Karena apa? Karena disitulah Dika bisa mendapatkan apa yang nggak ia sampaikan dengan gurunya di sekolah gitu. Dia bisa sharing-sharing sama Dika. Dan ketika Dika ngobrol, Dika curhat sama dia, dia juga curhat sama Dika, itu ada sesuatu yang membuat Dika semakin semangat Mhm. untuk ibaratnya menjaga, merawat anak muda ini gitu. Oke, Nah, siap. jadi dari segi mungkin ya kalau Dika pikir pribadi ya, kalau bukan saya kayaknya kalau bukan karena Tuhan mempertemukan saya dengan dia, ya untuk apa sebenarnya gitu. Artinya ada sesuatu nih. Makanya Dika ketika setiap bertemu orang baru, Dika bahagia banget, Dika senang banget, dan niat Dika itu juga ingin membahagiakan dia, ingin memuliakan dia. Wow. Nah, itu dia. biasa ya. Jadi memang kalau aku bilang sih, kayaknya Dika lebih kepada manfaatnya ya. Manfaat banget. Dalam artian membuat orang bahagia, Benar, membuat benar. orang bersemangat ya Benar, untuk benar. menjalani hidup, nggak patah semangat. Kadang-kadang Betul. orang kan sebagian
karena sebuah masalah menjadikan mereka untuk down, tidak bisa benar. apa ya, tidak bisa up lagi, tidak lagi. bisa menata hidupnya dengan Betul. baik, ujung-ujungnya hancur. Bahaya Hancur. ya. Iya, kemarin tuh sempat juga agak sedikit terharu juga. Banyak juga teman-teman yang ngomong gitu ya, ada satu persoalan kita lagi diuji gitu ya, karena ada kepanitiaan kita lagi diuji, terus nanti pas itu juga banyak tuh macam-macam mental teman-teman pada down. Iya. Jadi hadirnya Dika di sana, Dika cuma untuk menenangkan gitu. Ya udah, nggak apa-apa teman-teman, nggak apa-apa. Nanti kita cari solusi sama-sama. Kita istirahat dulu, kita istirahat dulu, tenangkan pikiran dulu. Besok kita sambung lagi, berjuang lagi kita. Jadi selesai acara itu mereka pada ngirimin pesan rahasia gitu bang. Kan kalau sekarang ada aplikasinya ya, pesan Iya, rahasia betul. tanpa bisa ini. Pesan rahasia dan itu ngomongnya ke Dika itu gini. Bang, kok bisa jadi sabar banget bang ngadepin panitia kayak gitu bang. Bang, kok bisa nenangin banget bang ya. Kok bisa jadi orang tuh pokoknya buat kami itu jadi semangat lagi bang ya gitu. Padahal Jadi dalam hati kayak kan, kayak Churchill. iya, tapi nggak tahu gitu siapa yang ngomong gitu ya. Cuman Dika baca itu aja, bang kok jadi orang kok penyabar banget ya bang ya. Terima kasih ya bang ya udah nyabar, udah nenangin kami, udah gini, makin semangat bang kami. Itu ngerasa itu bang kayak gimana ya? Ya Allah, alhamdulillah kok sampai kayak gini gitu. Walaupun kita nggak terniat kan memang kayak gitu gitu. Memang bukan ada niat pengen nenangin itu, nggak ada, cuman nyampein aja, tapi alhamdulillah responnya mereka baik. Dan bahkan juga ada sering juga tuh di IG ada yang nge-DM, bang makasih ya bang ya, kemarin ya bang udah nyemangatin ini semacam hari ini bang aku berani bang jadi MC walaupun masih banyak pelajaran, tapi aku bangga banget, aku reward banget dengan diri aku sendiri bang. Karena apa? Karena aku udah berani tampil di depan banyak orang bang, kata dia. Waduh. Itu yang bikin kita makin semangat bang Niki. Jadi makin semangat, percaya diri, dan juga ibaratnya yang kita lakukan bermanfaat untuk orang lain. Benar ya? Benar. Karena ibaratnya kalau aku lihat seorang motivator atau trainer ini adalah orang yang punya kemampuan public speaking, kemampuan komunikasi yang baik, seperti itu. Betul. Nah, kalau ngomongin tentang tadi sudah cukup banyak nih, tapi ngomongin tentang motivator, trainer. Ini kalau yang Dika geluti sekarang ini arahnya kemana? Dalam artian nih, motivatornya seperti apa? Mungkin tema-temanya, atau mungkin trainer apa saja yang memang Dika berikan kepada anak-anak muda sekarang ini? Oke, baik. Biasanya Dika trainer motivator sekaligus. Biasanya. Cuman arah pembahasannya seperti apa gitu. Biasanya Dika diundang, diminta sama teman-teman itu untuk bahas. Kalau nggak tentang public speaking, pasti itu sering banget tuh, bang tolong bawain public speaking, atau nggak tentang leadershipnya. Oke, kepemimpinan ya. Kepemimpinannya gitu, memimpin diri, tapi juga Dika sempat juga Dika masukin materi tentang mengenal diri juga sebelum memimpin diri gitu. Itu paling sering banget. Paling sering ya. Waduh, tapi ngomong-ngomong nih, kalau sekarang ini kan banyak banget nih apa ya, penyakit itu nggak hanya penyakit secara fisik, tapi penyakit mental. Yang memang misalnya mental illness lah, kemudian juga krisis percaya diri lah, kemudian juga ada beberapa bahkan yang menjadikan itu menjadi rujukan. Kayak di beberapa negara orang yang gagal itu sampai bisa mengakhiri diri, dan banyak juga ketular ke Indonesia. Jadi sebenarnya apa sih yang membelakangi hal tersebut? Yang menurut Dika, anak Indonesia ini harus seperti apa untuk bisa mentalnya ini tetap sehat nih? Punya mental healthy yang baik. Benar. Karena memang tiap-tiap manusia tuh punya kepribadian yang berbeda-beda bang sebenarnya bang, dan itu tidak bisa kita ganggu gugat, itu udah ranahnya. Cuman kenapa bisa terjadi seperti itu? Apalagi sekarang kan udah tren-tren seperti itu, udah jadi tren lah bang ya bang. Nah, banget gitu, kita miris banget gitu, kok bisa ya gitu ya, kok kayak geram gitu rasanya. Nah ternyata setelah diteliti itu salah satu faktornya itu bang karena nggak ada support system yang baik dan tepat bang. Nah kadang anak muda, apalagi anak muda ini butuh support system bang ya. Kadang ya maklum lah, ada juga anak muda yang dengan pacaran dengan pasangannya itu jadi support system aku bang. Tapi ingat, itu tepat nggak? Kadang kita punya support system tapi nggak tepat bang. Bisa jadi itu malah ngejadi misalnya berantem dikit, wah udah ini segala macam gitu kan, terus putus ini semacam, wah akhirnya akhir hidupnya gitu ya. Nah ini kurang tepat. Makanya support system yang tepat itu seperti apa? Ya itu tadi, teman-teman yang positif, teman-teman yang bisa menguatkan kita. Tidak hanya menguatkan kita ketika kita lagi di atas, tapi juga mampu menguatkan kita ketika kita lagi di bawah. Kalau misalnya kita lagi happy-happynya, ada juga yang mengingatkan kita, yuk sama-sama kita masih punya ini nih, jangan terlalu terlalu nyaman di zona ini, kita masih punya ini. Terus nanti ketika kita lagi di bawah, lagi sedih-sedih, down, ada teman kita juga menguatkan. Jadi
support system terbaik dan yang paling tepat itu adalah teman yang mengingatkan dan yang menguatkan. Waduh, jadi memang ya sebenarnya aku bilang tadi berkaitan dengan ilmu awalnya. Kan ibaratnya kalau dalam agama juga benar kan sih? Iya, benar. Benar kan? Benar, Kalau dalam benar. agama ya kita lingkungan tuh berada di lingkungan yang baik. Benar. Otomatis kita akan tertular yang baik-baik. Benar. Kita berada mungkin ingin menjadi seorang UMKM. Kita berteman sama teman-teman yang pengusaha. Jadi dikasih tipnya, triksnya, benar kan sih? Benar banget bang, benar banget. Oke, baik. Gak terasa sesi terakhir. Pede, Langsung siap. saja ada pesan khusus atau tips deh. Boleh. Tips buat anak muda radio people yang lagi nyimak kita di podcastnya di Radio Talk. Oke, baik. Tips buat teman-teman semuanya hari ini dari aku itu dikit aja. Yang pertama, teman-teman, kalau misalkan hari ini lagi galau, lagi apa segala macam gitu, ya sama-sama kita bangkit ya, kita bangkit dan jangan hanya nyaman di zona keterpurukan. Nah, gitu. Kita harus mampu bangkit dan melejit gitu ya, sesuai dengan buku saya Bangkit Melejit lah gitu ya. Oke. Terus juga yang kedua, pastikan teman-teman gitu punya support system yang baik dan tepat. Jangan hanya mikir aku punya pasangan nih kayak ini baik nih semacam. Ingat, nanti ketika kamu lagi nggak baik, udah nggak hubungan lagi sama dia gitu ya, apa yang akan terjadi sama hidupmu gitu. Karena banyak banget teman-teman yang curhat ke Dika tentang kehidupannya sama hubungannya, hubungan percintaannya sama pasangannya gitu. Nah, makanya dibutuhkan teman-teman yang mengingatkan dan menguatkan. Terus juga teman-teman jangan lupa dekatkan diri juga sama Tuhan Yang Maha Esa dimanapun, kapanpun. Ingat, insya Allah kalau misalkan nanti ada ujian-ujian yang menimpa kita, itu sebenarnya bukan untuk menjatuhkan kita, tapi untuk menaikkan derajat kita ke depannya. Waduh, tapi kayaknya Ready People pada kepo nih. Yang ingin kepoin sosial media boleh nggak sih? Boleh banget. Gimana itu? Teman-teman boleh mampir ke IG Dika itu di @andikafahruli.official. Oke, luar biasa. Dan pasti nanti bisa dapat informasi yang menarik ya. Siap. Baik, thank you banget sudah hadir di podcastnya Thank kita di you, Radio Bang Talk. Iki. Sampai jumpa di lain kesempatan ya. Siap, pasti. Baik, Pak. dan Radio People sampai di sini episode kali ini. Tapi jangan lupa untuk selalu ikuti program kita di Radio Talk. Bye bye. Radio Talk.